Shalom, selamat pagi saudara kekasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum memulai hari kita. Namun, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk segala tuntunan dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terlebih, Engkau telah memberkati dan menjaga kami sepanjang malam. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yunus 4 ayat 1-11. Yunus 4 ayat 1-11 firman Tuhan. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka dan hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ular dan menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Sehingga sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah tertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah pada pohon jara itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternak yang banyak." Amin. Rancanganmu bukan rancanganku. Seorang bapak mengamuk di pengadilan ketika hakim menjatuhkan vonis tidak sesuai yang diharapkan. Vonis 15 tahun penjara dianggap tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa yang telah membunuh anaknya. Hukuman yang setimpal menurutnya adalah hukuman mati. Yunus adalah seorang pemarah. Ia ingin melihat Niniwe hancur, sama seperti cerita anak yang hilang. Ketika ia kembali, saudaranya berharap supaya anaknya tidak menerimanya kembali. Yunus tidak sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Ia sesungguhnya tahu tentang kebenaran Tuhan, tetapi ia tidak taat kepada apa yang dikehendakinya, karena ia tidak sepenuh hati melakukan perintahnya. Ia taat hanya karena ia takut pada tindakan yang Tuhan akan lakukan terhadapnya. Layakkah Yunus marah kepada Tuhan? Ia lari keluar kota karena kekesalannya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mendapatkannya. Tuhan tidak menginginkan Yunus dikuasai kekesalan dan amarahnya. Ia terus diingatkan bahwa rancangan Tuhan tidak seperti rancangan manusia. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan sungguh murah hati kepada orang-orang berdosa dan orang terhilang. Tuhan memberi kesempatan kepada orang Niniwe untuk bertobat karena ia tidak mau seorang pun binasa. Tetapi ia mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan.
Karena itu, datanglah kepadanya dan bertobatlah. Ia akan mengampuni dan menyelamatkan. Amin. Mari kita tutup renungan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Hidup dan kehidupan kami dalam sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.